Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan, mengapa orang Kristiani Katolik harus mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Siapakah yang terlebih dahulu mengampuni kita? Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani. Kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan ini tadi memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Petrus menyangka bahwa kita mengampuni orang lain hanya 7 kali. Tetapi Yesus menegaskan bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jumlah yang begitu besar, jumlah yang begitu luar biasa. Artinya adalah bahwa
pengampunan tidak ada batasnya. Dan kalau ditanyakan siapa yang perlu kita ampuni, setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita keseharian, mereka layak untuk diampuni. Kendatipun setelah kita ampuni, dia akan berbuat dosa lagi, dia akan bersalah lagi, tetapi pengampunan harus senantiasa kita berikan. Rahmat pengampunan adalah menjadi salah satu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini untuk menjadikan rahmat yang lain bekerja secara efektif di dalam hidup kita. Kita dituntut untuk mampu membangun persaudaraan dengan siapapun juga. Dan persaudaraan itu hanya akan terjadi jikalau ada pengampunan di sana. Kutipan bacaan Injil tadi juga memberikan suatu gambaran bagaimana orang yang diampuni dan dituntut untuk mengampuni juga orang lain, tetapi dia tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Maka persaudaraan di antara mereka pun menjadi rusak. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan agar rahmat pengampunan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita pun dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari ini dengan siapapun yang kita jumpai di dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.